Halo, selamat datang di SLD 89 Podcast. Jadi, ini adalah podcast pertama kita di YouTube kita sendiri. Kita awali dengan perkenalan dulu kali ya. Buat gue sendiri, nama gue Monik. Nama gue Agi. Nama gue Andip. Halo, gue Bun. Nama gue Evan. Nama aku Ling-Ling. Gue Gilkris. Wawan. Gue Sean. Oke, jadi kita semua udah saling perkenalan nih. Jadi guys, hari ini tuh gue punya topik yang menarik banget. Dan hari ini kita bakal banyak hal. Di-unmute dong semuanya biar bisa jadi tim Hore. Yeay. Oke, kita bakal bicara banyak hal hari ini, tapi spesifiknya kita bakal berbicara tentang narkotik ya, sesuai sama judul kita, bye-bye narkotik. Gitu. Kalian tahu nggak sih tentang narkotik, Kak? Tahu. Tahu lah ya, siapa yang Dari tidak kecil tahu pasti udah inilah, udah tahu lah. Nah, ya oke lah udah pada tahu. Jadi hari ini tuh gue cuma pengen tahu aja gimana sih pendapat kalian tentang narkotika. Oke, buat awalan dulu kita mulai yang ringan-ringan kali ya. Jadi kita mulai dengan apa itu narkotika sendiri. Boleh, Andip? Pokoknya narkotika itu merupakan zat alami atau sinetris yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan itu bisa bikin kita tuh kayak kecanduan itu. Makanya kenapa narkotik itu dilarang kan? Kayak gitu sih, setahu gue. Mau coba kalau yang lain ada yang tahu nggak? Coba Agi, mungkin Agi udah mempersiapkan nih dari muka-mukanya udah serius banget. Narkotik tuh, narkotik tuh dalam definisi itu artinya merupakan zat psikotropika, obat-obatan terlarang, sedangkan istilah nabzana narkotik tuh digolongin jadi 3. Ada narkotik golongan 1, 2, dan 3. Yang paling berbahaya itu yang nomor 1. Jadi yang kita jauhin nomor 1. Yang 2 itu bisa nggak terlalu kuat, tapi juga bisa buat obat, tapi juga bisa disalahgunakan juga. Kayak kadang-kadang ada obat antidepresan gitu, itu juga bisa buat disalahgunakan. Terus ada apa? Xanax, tahu kan Xanax? Itu juga bisa disalahgunakan. Nah, yang ketiga, lanjut jelasin deh yang selanjutnya. Oke. Jadi gue udah tahu nih kepanjangan dari narkotika apa, dan juga gue udah inget nih dulu waktu SD kalau nggak salah gue juga udah pernah belajar tuh golongan 1, 2, 3 tentang narkotika. Nah, tapi yang biasanya gue denger ya, jujur aja tuh kalau di kayak berita-berita di TV atau di FYP TikTok tuh kebanyakan tuh kayak pengguna narkoba, bukan pengguna narkotika. Jadi perbedaan narkotika sama narkoba sendiri tuh apa sih? Ada yang mau jelasin nggak? Udah, sebenarnya narkotika tuh ini doang sih, kependekan sih. Itu tuh kependekan dari narkoba, psikotropika, sama obat-obatan terlarang. Jadi itu mencakup semua. Kalau narkoba itu lebih spesifik gitu. Jadi kalau narkotika mencakup semua. Tadi ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, mungkin kita bisa bahas lebih detail lagi tentang golongan 1 tuh ada apa aja sih? Dan artinya apa ya tadi? Mungkin Andip boleh jelasin. Sorry, tadi apa, Man? Golongan 1 tadi ada apa aja? Kalau golongan 1 itu, setahu gue dia tuh kayak ada ganja, ada kokain, ada morfin, sama heroin sih setahu gue itu. Soalnya dia kan yang paling berbahaya ya, nomor 1 itu, golongan 1 itu. Karena dia menyebabkan ketergantungan paling tinggi sih di antara golongan yang lainnya gitu. Iya. Gue sering dengar sih kata-kata ganja. Itu paling menarik menurut gue. Mungkin Ling-Ling bisa jelasin lebih lagi tentang ganja kali ya? Oh iya, jadi ganja itu merupakan salah satu narkoba yang paling populer di Indonesia. Saking populernya, nggak jarang kan kita mendengar ada berita Badan Narkotika Nasional menemukan ladang ganja berhektar-hektar di daerah tertentu di Indonesia. Nah, salah satu tanaman herba ini biasa digunakan untuk mengatasi kondisi tertentu selama pemberiannya di bawah pengawasan dokter. Nah, selain itu, ganja biasanya digunakan layaknya rokok, bahkan dijadikan sebagai bahan makanan masakan atau diseduh menjadi teh. Di Indonesia banyak orang yang menggunakan ganja agar merasa lebih rileks atau merasa lebih bahagia. Meski dianggap efeknya itu lebih ringan dari narkotika jenis lainnya, tetap aja ganja ini bisa menyebabkan kecanduan jika dikonsumsi secara rutin dan dalam jangka waktu yang lama. Efeknya juga nggak main-main, jadi efeknya itu bisa mengganggu sistem kerja otak dan mengganggu juga sistem pernapasan. Oke, berarti dari yang gue tangkap ini tuh setiap golongan itu efeknya, dampaknya, dan kegunaannya tuh beda-beda ya? Benar? Betul. Iya benar, beda-beda. Ya, selain ganja tuh gue sering dengar morfin. Morfin itu golongan berapa sih, Bun? Golongan 2. Oh, golongan 2. Nah, coba lu boleh jelasin dong, golongan 2 tuh apa aja sih dan artinya, definisinya gitu. Oke, kalau setahu gue sih, golongan 2 itu berbeda dari morfin, dia ini boleh dipakai buat pengobatan. Dan dia emang bahan baku beberapa obat itu. Tapi cuman boleh buat kayak last resort atau pilihan terakhir lah istilahnya. Karena
meskipun dia juga ada khasiat buat kesehatan kita misalnya, tapi dia juga mempunyai potensi ketergantungan yang cukup tinggi. Makanya golongan 2 ini cuma boleh dipakai buat pilihan terakhir dan pengembangan ilmu pengetahuan doang. Gitu. Oke, jadi untuk golongan 2 ini tuh bisa buat ilmu sama Buat obat. buat obat. Sebelum itu, Bun, tadi contoh-contoh golongan 2 ada apa aja? Morfin? Ada morfin, lalu ada peptidin, terus ada fentanyl sama metadon. Mungkin nama-namanya lumayan asing ya, nggak kayak ganja gitu yang kayak semua orang tahu banget. Benar. Nih, by the way, siapa yang jelasin ini ya? Contoh golongan 2? Silakan dilanjutkan, boleh? Ini siapa? Kalau nggak gue yang jelasin. Nah, gitu dong, Ki. Inisiatif akhirnya. Golongan 2 itu, ganja itu aslinya termasuk golongan 2 ya. Golongan 2 itu ada ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Golongan 2 itu adiktif kuat, tapi bisa, tadi cuma nyebutin doang kan? Bukan, sebutin satu contohnya, dan contohnya itu tuh, misalnya morfin, jelasin lebih jauh tentang morfin tuh apa, kayak Ini gimana. gue pengen jelasin tentang sabu nih. Kalau lu lihat orang-orang yang pakai sabu nih, ada ciri-ciri tertentu nih. Biar kalau ada teman kalian yang nyabu, kalau ada teman kalian yang nyabu bisa. Kalau lu ada teman lu yang nyabu gitu, ini nih ciri-cirinya. Jadi itu ada istilah orang yang kecanduan sabu tuh namanya sakau. Oh, iya. Kalau orang sakau tuh ciri-cirinya tuh orangnya gampang marah, mood swing, depresi, nafsu makannya tinggi, kesulitan berkonsentrasi. Pokoknya dia pengen sabu terus paranoid, terus kayak skizofrenia itu loh, ngelihat orang-orang gitu, terus dia halusinasi, kecemasan, terus dia cemas, gelisah, tidurnya lama. Pokoknya kalau orang yang banyak tidur hati-hati tuh. Sering nyabu, jangan enggak lah. Terus dia kecenderungan pengen bunuh diri, terus dia suka mengisolasi diri sama orang, jadi jarang ngobrol sama orang. Terus emosi datar, terus penilaian buruk. Nah, ini Agi apal banget nih. Ini Agi katanya nggak kayak baca ya, katanya dalam kepala. Nah, jadi kalau kalian lihat teman-teman kalian yang kayak gini, pokoknya ya kasih tahu baik-baik biar nggak kecanduan lagi. Sama kalau lu bisa lihat orang-orang kecanduan sabu apa kecanduan ganja, kayak kecanduan ganja gitu biasanya dia suka usap-usap muka kayak gini. Terus dia suka kayak gini-gini nih perutnya. Nah itu biasanya udah kecanduan narkoba itu. Kalau lu pada lihat orang kayak gitu tuh, ya tanyain aja udah beberapa kali gitu. Oke, gue mau tanya sih. Udah cukup Gi. Oke, thank you ya Gi. Ini dari tadi gue lihat ada yang usap-usap muka, perut nih. Owen dari tadi senyum-senyum aja nih. Udah pernah pakai, Owen? Ya enggak lah, ya kali. Oh, mungkin Owen ngerti banget kali ya tentang golongan 3. Karena kan Owen sering enggak. Ya udah coba jelasin dong. Kalau narkotika golongan 3 ya, narkotika golongan 3 itu biasanya juga dipakai buat obat-obatan ya. Terus juga digunain buat terapi gitu. Terus buat tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, terus potensi untuk kecanduannya itu ringan biasanya. Nah, contohnya dari narkotika golongan 3 ini, contohnya itu ada kodin, buprenorfin, etilmorfina, dan lain-lain gitu. Oke, jadi golongan 2 sama golongan 3 ini tuh hampir mirip ya kegunaannya buat obat ya. Cuman yang ketiga ini lebih ringan. Benar, Wan? Ya, lebih ringan daripada golongan yang kedua. Oke, ngerti. Nah, mungkin dari contoh-contoh yang udah disebutin Owen, ada yang mau jelasin apa itu golongan 3, contoh-contoh golongan 3? Lagi-lagi gimana nih? Kayaknya Agi ini spesialis nih. Udah hafal. Jadi golongan enggak lah. Coba yang lain. Kalau nggak ada baru bilang gue. Evan. Golongan 3 sih yang paling sering didengar pasti kodein sih. Kodein itu, tapi kalau kalian perhatiin juga karena itu di obat kalian mungkin kalian pernah konsumsi, tapi emang kadarnya aja kecil pasti. Soalnya kodein itu bisa dipakai buat meringankan sakit kepala atau juga batuk. Kalau kalian perhatiin mungkin bisa ada di obat batuk kalian. Jadi kita tuh pernah pakai narkotika nih semuanya? Iya, tapi pada dosis yang benar. Kalau dosisnya kebanyakan baru menjadi penyalahgunaan. Pokoknya apa sih obat-obatan apa yang ada ngandung kodein ya? Kodein ya. Ya apa tuh contohnya? Obat-obat yang kita obat sakit kepala atau batuk itu Panadol sih. Gitu, Nelco gitu. Ini sebut merek nih, jadinya nih. Oh, sebutin aja nggak apa-apa. Oke. Obat-obat yang pasaran itu sih paling Fix sama Activate, tahu nggak pada? Tahu. Fix sama Activate pasti tahu. Tahu. Fix bukan yang buat gitu. Batuk. Enggak ya, itu inhaler. Oh, beda. Yang sirupnya ya. Yang sirupnya. Oke, jadi kita udah tahu nih golongan 1, 2, 3 apa. Nah, tapi judul kita bilang bye-bye narkotik. Emang narkotika itu berbahaya ya? Harus di-bye-byein? Boleh Gil jelasin kenapa harus di-bye-byein?
Jelas itu tuh sangat bahaya ya. Jadi narkotika itu kan memiliki efek kecanduan nih. Jadi orang yang pakai itu biasanya ketergantungannya tinggi, apalagi kalau udah pemakaian lama. Nah, kalau pemakaian jangka panjang kayak gini, itu tuh banyak banget efek sampingnya tergantung sama narkotika yang dipakai. Efeknya tuh negatif semua deh. Pokoknya ada kayak perubahan sel saraf otak gitu kan. Jadi kayak fungsi otak itu jadi kayak menurun banget. Terus daya ingatan tuh juga menurun. Jadi kalau makan narkotika jangka waktunya lama tuh bisa-bisa jadi kayak orang agak stupid. Terus tuh kadang-kadang ada beberapa narkotika emang yang ngasih efek halusinasi. Jadi itu berkelanjutan tanpa dikonsumsi juga tetap masih halusinasi gitu loh. Merusak saraf banget lah. Selain itu masih ada penyakit jantung. Orang yang konsumsi narkotika kayak ganja itu biasanya sulit tidur juga. Dan nggak sedikit orang yang overdose itu tentunya bisa meninggal dunia karena dos yang dikonsumsi itu terlalu banyak untuk ditoleransi oleh tubuh. Jadi itu bahaya banget ya guys, jangan coba-coba deh. Nah, Gil, kan dari tadi lu tuh sebutin yang efek jangka panjang ya. Kalau misalnya gue tertarik nih misalnya ya, gue tertarik terus gue mau coba sehari aja, sekali aja. Itu efeknya ada nggak sih atau biasa sama-sama aja? Sebenarnya kembali lagi ya Mon ke jenis yang lu pakai. Apalagi kalau lu nyoba-nyoba yang golongan 1, wah itu susah banget buat berhenti. Bisa efek ketergantungannya tuh sangat tinggi. Jadi lu mungkin mikir kayak, nyoba sekali dah, nggak apa deh, lumayan enak nih. Terus besoknya, ya nggak apalah 2 hari. Nah itu malah yang orang-orang sering terjerumus tuh di situ. Jadi berkelanjutan terus lama-lama. Oh, oke, berarti kita nggak boleh coba-coba yang namanya Sama narkotika sekali ya. jangan. Apalagi yang golongan 1. Bener banget. Gitu. Nah, tadi kalau misalnya udah orang terlanjur masuk ke dalam dunia narkotika gimana? Dia udah coba-coba, terus akhirnya dia udah nggak bisa lepas. Cara nanggulanginnya gimana sih, Sian? Kalau menurutku sih mending jangan pernah coba gunain narkotika ya, kecuali untuk medis. Terus ya bisa milih pergaulan yang lebih baik, yang bawa hal-hal positif gitu. Jangan malah ikut gerombolannya yang ikut makan narkoba. Bener. Setuju banget sih. Kayaknya pergaulan tuh penting banget gak sih untuk menghindari narkoba. Ya maksudnya kayak pergaulan tuh penting banget lah buat kita kayak berteman, kayak gitu sih menurut gue. Terus kalau kita udah jaga pergaulan, udah jaga komunitas, tapi tetap terjerumus makai gimana, Sian? Ya kalau misalnya ada teman gitu yang makanya kita harus bilangin lah, kan nggak baik juga. Oh, Ya jadi intinya jangan jadi narkoba buat pelarian dari masalah gitu. Betul. Yang paling penting itu diri sendiri dulu sih Mon kayaknya. Kita harus bisa jaga diri kita sendiri dulu sebelum kita masuk ke pergaulan yang kita mau gitu. Jadi kayak mau dimanapun pergaulannya, kalau misalkan emang bisa masuk pergaulan yang bagus, ya masuk pergaulan yang bagus gitu. Tapi kalau kita terjerumus, ini tuh lebih kita kayak harus aware sama diri kita sendiri sih menurut gue. Harus lebih aware aja gitu. Oke. Jadi semuanya itu balik diri kita lagi ya. Kita bisa tahan kontrol nafsu kita atau enggak. Nah, tapi yang gue mau nanya kalau misalnya orang udah sakau-sakau gitu, ada obatnya? Buat balik lagi ke masa dia normal, atau misalnya dia udah punya penyakit yang disebabkan oleh narkotika. Apa ada obatnya atau cara menanggulanginya nggak? Ini Boleh ada gue tambahin. Paling tuh ini ya rehabilitasi kan, rehab. Jadi orang kalau udah sampai yang parah banget dan emang ada motivasi dan dukungan dari orang-orang sekitarnya tuh pasti dia ikut rehab. Dan kalau di rehab itu sebenarnya ya itu pasti banyak banget apalagi yang ini ya udah pemakai lama gitu, itu pasti sakaunya parah banget gejala-gejalanya. Dan itu tuh susah banget buat ngobatinnya. Caranya itu nahan. Jadi toleransi tubuh tuh dibalikin ke state normal awalnya sampai dia tuh nggak ada efek ketergantungan lagi, dan itu tuh nahannya susah banget dari yang gue denger sih. Jadi itu mending gak usah pakai sama sekali deh. Ada panti rehab nggak sih di Indo yang buat khusus narkotika gitu? ini Ada ya? Banyak banget sih, banyak banget. Boleh sebutin contohnya di mana? Ada apa, Bun? Ada badan BNN yang khusus buat nanganin narkoba, dan dia juga ngasih rehabilitasi buat orang Indonesia. Oke, ngerti. Oke, karena kita juga udah terbatas dengan durasi, kita langsung aja kali ya ke penghujung acara podcast hari ini. Gue mau minta Owen dong, tolong diringkas dari awal sampai akhir. Podcast ini tuh intinya apa sih yang bisa kita dapat dan apa yang lo dapat? Jadi dari podcast ini intinya itu emang narkotika mungkin ada beberapa yang dipakai buat obat-obatan, tetapi itu kan pastinya ada dosis tertentu ya. Terus kita jangan sampai pakai narkotika gitu kan, bahaya kalau udah kecanduan gitu kan. Jangan sampai nanti kita yang rehab gitu nanti kalau udah terlanjur make gitu. Udah sih. Kayak teman-teman, berarti kita yang udah bikin podcast jangan sampai terjerumus dan bahkan masuk ke panti rehab ya guys. Betul. Jangan sampai. Ya benar. Jadi kalian semua udah pada ngerti kan apa itu narkotika, cara nanggulanginnya, udah kan? Ya dong. Oke, sampai situ aja acara podcast kami hari ini. Terima kasih.
Terima kasih Like, semuanya. subscribe. Terima kasih.